Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu dengar di kelas sebelah nama Ibu udah disebut-sebut. Kangen ya? Iya tuh Bu. Ibu jangan GR deh. Aduh, tadi sebut nama Ibu ya. Sudah Kangen Bu belajar sama mendengarkan Ibu. materi Ibu ya. Oke, sekarang sudah disiapkan ya materinya. Nanti kamu lihat di Google Classroom kita. Nanti di sana ada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita mulai, ketua kelasnya masih Pak Imam ya? Iya, masih Bu. Belum Bapak Bu, saya Bu masih nyari lagi Bu. Imam, tolong dibantu Siap, ya. siap. Bantu Ibu untuk memimpin doa. Siap Ibu Yuyun. Ayo mari sama-sama teman-teman kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu Yuyun? Terima kasih, Mam. Sebelum Ibu membuka slide-nya, coba untuk pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat nggak sih? Saya Bu. Kita tentang apa sih? Oke, Ida, silakan. Kalau masalah tentang masalah ekonomi Bu. Masalah ekonomi, apa masalah ekonomi? Kamu punya masalah nggak? Kalau masalah saya Ida punya banyak. masalah nggak? Banyak Bu, saya belum turun Bu. Bicara masalah ekonomi aja Bu. Jadi Bu kalau saya masih ingat ya Bu ya, maaf kalau Iya. salah. Nah, itu Ya, masalah silakan. ekonomi itu ada dua Bu. Ada masalah ekonomi klasik atau tradisional. Oke. Atau yang kedua adalah masalah ekonomi modern Bu. Iya, pinter. Sekarang Saya Bu bedanya apa? Ya, silakan Bu. Silakan Bu Haida. Nuraida. Bedanya Oh, apa? Masih saya apa Bun? Apa Nuraida? Boleh Nur Haida? Oh, Oke. iya, Bu. Bedanya apa? Masalah pokok Oh, ekonomi ya. klasik. Masalah Ya, pokok terima kasih ekonomi. Ida. Masalah pokok Ya. ekonomi itu ketidakseimbangan Bu antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan manusia Ibu. Iya, Cuman, betul iya. sekali. Pinter ya. Kalau coba ditambahkan lagi dengan Ida mungkin lebih lengkap. Tadi Kalau kan yang masalah. saya ada catatannya Bu ya minggu Iya, kemarin ya. ya boleh. Silakan dibuka. Silakan. Juga rajin Bu. Klasik itu ada masalah produksi, ada masalah konsumsi, sama masalah distribusi Bu. Oke, Kemudian, itu kalau yang klasik. Kalau yang Nah, modern. yang klasik. Kalau yang modern itu nanti ada bahasa Inggrisnya Bu, apa sih yang Mm-mm. what gitu Iya. ya? What itu artinya barang apa yang akan diproduksi. Iya, barang apa yang akan diproduksi? Yang kedua, Nah, kemudian yang kedua itu how, kalau masalah how gitu oh, ya. artinya How apa? itu bagaimana barang itu diproduksi. Oke, Kemudian yang terakhir. kedua, apa ya? For whom, kalau nggak salah Bu ya, betul nggak Bu? Iya, iya betul. For whom, artinya untuk siapa barang itu diproduksi. Mungkin itu Bu. Iya. Pinter sekali Ida. Terima kasih Ida, terima kasih Nur Haida sudah dibantu. Oke, sekarang untuk yang materi kali ini yang kita bahas tentang kelangkaan. Tadi Nur Haida sudah menyebutkan masalah kebutuhan ekonomi itu udah banyak ya. Keterbatasan salah satunya menjadi masalah manusia. Sekarang apa sih yang kamu pikirkan tentang kelangkaan ini? Oh ya, sebelum kita bahas definisi dari kelangkaan, di sini nanti kamu bisa menjelaskan pengertian dari kelangkaan itu sendiri. Ingat ya, kelangkaan yang di sini kita maksud adalah kaitannya dengan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Yang pertama, kamu nanti bisa menjelaskan definisi dari kelangkaan itu sendiri. Yang kedua, kamu bisa menganalisis faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, menunjukkan jenis-jenis kelangkaan itu apa aja. Ya. Lalu yang terakhir adalah mengatasi masalah kelangkaan itu tersendiri. Oke, selanjutnya di sini ada peta konsepnya nih. Peta konsepnya yang pertama ada menganalisis kelangkaan. Lalu merumuskan masalah kelangkaan.
Nah, pada kali ini materinya yaitu definisi kelangkaan, yang kedua faktor-faktor penyebab kelangkaan, yang ketiga jenis-jenis kelangkaan, yang keempat cara mengatasi kelangkaan. Sebelum Ibu kasih studi kasusnya, kira-kira kalau kamu mendengar kata-kata kelangkaan, apa yang kamu pikirkan? Coba. Ada yang kasih? Keterbatasan, Bu. Barang mahal, Bu. Terima kasih. Iya, barang mahal. Memperoleh barangnya, Bu. Sulit Kan, memperoleh Bu, barangnya, barang yang betul. Terbatas, Betul Bu, sekali. barangnya. Terbatas, betul. Nah, sekarang ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang saat ini sedang viral mungkin? Cabe, Bu, cabe. Contohnya Apa? Cabe mahal, Bu. Apa contohnya? Cabai mahal. Kenapa cabai mahal? Kurang, Bu. Yang nganterin cabe sedikit, Bu. Jadi mahal barangnya, Bu. yang butuh banyak, Pendistribusiannya telat, banyak. Bu. Iya, betul. Tapi barang yang Pendistribusiannya. tersedia Barang yang sedikit. tersedia sedikit. Itu biasanya kalau mau lebaran ya, ada kelapanya, jadinya harganya mahal, atau Ya. cabenya juga jadi harganya mahal karena Betul. permintaannya itu banyak, sedangkan ketersediaannya terbatas. Batas. Nah, di sini Ibu kasih contoh tentang, coba lihat. Gambarnya tentang apa sih itu? Masker. Jualan Masker. masker. Iya, penjualan masker. Oke, itu kenapa maskernya? Diborong, Bu. Diborong, Bu. Tahun yang lalu itu kejadiannya ya, Bu. Tentu, Bu. Kalau sekarang mah banyak. Iya, Bu. betul. Masker kosong pada saat di awal pandemi berlangsung di Indonesia ya, terutama di bulan apa itu pada awal-awal masker habis. Maret, Bu. Iya, betul. Di bulan Maret. Masker medis tapi itu, Bu, masker Ya, medis. betul. Masker medis ya habis. Lalu kenapa ya bisa masker habis? Kebutuhannya Coba banyak banyak yang dibutuhkan, Bu. Ada yang nimbun, Bu. Ada yang nimbun. Iya, ada yang nimbun. Bu, yang nggak. Ya, mungkin ada oknum-oknum tertentu yang menyebabkan bahwa masker itu tidak bisa dibeli, gitu ya. Kalau Ibu mau tanya deh, Silvi di rumah ada berapa anggota keluarganya? Yang jumlah anggota keluarganya ada berapa? Saya ada Silvi? 3, Bu. Juga Ada 3, oke. Ya, Bu. Coba Ada sekarang 3, Bu. dihitung. Satu bulan berapa perlunya masker yang digunakan keluarga Silvi? Kalau setiap hari Kadang-kadang, Bu, penggunaannya saya semua anggota keluarga kalau memerlukan saya masker. biasanya Iya, Bu. Biasanya kalau 1 minggu itu saya beli yang dakbil tuh, Bu, yang langsung buang, Bu. Jadi Iya. saya beli 1 set itu ada 5 ya kalau di Oke. Indomaret. Berarti kalau Jadi, 1 bulan itu saya belinya 5 ada kali 5. 4, Bu. Berarti saya 4. butuhnya ada 5, Bu. Kalau sebulan berapa anggarannya untuk beli masker medis di awal masa pandemi kita? Sekitar 50 ribuan, Bu. 50.000. Biasanya, Bu, sebulan, Bu. Harga normal masker itu sebelum 150. pandemi berapa, Silvi? 30.000 sedus, Bu. Normalnya Kisaran 25.000 sampai 30.000. Iya. Tapi ketika pandemi ini Iya. ada, lalu harga masker jadi berapa? Mahal, Bu. 200.000, Bu. Ya, ada yang 100, Bu, saya pernah langka jadi ada yang 200.000. Kira-kira Iya. sanggup nggak sih Tapi kita sekarang kalau udah misalkan turun beli lagi. itu? Nah ya, karena sudah ada ya stoknya udah banyak. Tapi kan pada saat di awal pandemi Udah banyak, harga Bu. masker sangat sulit didapat ya, harganya sangat mahal sekali, Sangat 125.000. Iya. Kalau misalkan 125.000 satu box yang isinya hanya 50 lembar ya. Iya, 50 lembar. Keluarga berapa? Ya kan? Bisa membeli bahan utama yang lain seperti beras, Telur ya, Bu, ya. sebagainya, Iya. telur. Iya. Nah, untuk itu ketika masker medis ini sulit didapat dan harganya mahal, apa yang terjadi untuk mengatasi kelangkaan ini? Banyak Produksi barang banyak, Bu. Bu. Apa? Produksinya, Iya, Bu. Produksinya kenapa? Produksi maskernya yang bisa dicuci ulang, Bu. Iya, produksi masker yang bisa dicuci ulang. Itu maksudnya gimana? Ulang. Nah, di sini ada solusinya. Jadi UMKM kita memproduksi apa? Masker kah?
Masker masker kain. kain untuk Kain Bu, mengakhiri kain batik. iya, Ya. keterbatasan dari masker medis. Medis. Kan Medis. dicanangkan oleh pemerintah juga ya bahwa ada gerakan 3M ya. Apa? Coba Iya, Bu. disebutkan Ade, gerakan 3M apa? 3M ya, Bu. Di masa 3M apa 5M pandemi. nih, Bu? Ya, 3M boleh di masa pandemi. 3M itu 1 memakai Mencuci. masker, 2 Ya. mencuci tangan, 3 Ketiga. menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Iya, pinter. Terima kasih, Ade. Oke, Ya. karena kebutuhannya banyak meningkat, maka UMKM kita memproduksi masker kain untuk mengatasi kelangkaan dari masker medis. Nah, itu adalah contoh dari solusinya. Dan di sini kamu lihat, perhatikan. Ada tampilan masker yang unik ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Bu. Kalau coba Nimas nggak ada ya? Nimas yang suka belanja nih kayaknya, atau Adek? Kalau Adek membeli baju sekarang ya, biasanya sudah ada satu set sama maskernya ya? Iya, itu industri Iya, apa ya? matching. Jadi Ya, Bu. industri fashion ya, jadi Bu, Iya, berkembang. industri fashion jadi Baju berkembang. matching Baju dengan matching dengan warna maskernya. atau motif masker. Iya. Maskernya. Ya. Bahkan sekarang yang menggunakan baju kebaya ya, ada masker khususnya ya, ada mutiara-mutiaranya, iya kan ya? Ya, Bu. Oke. Diamondnya Bu. Nah, tadi Ibu sudah Diamond memberikan bling-blingnya, contoh. Bu. Ya, diamond bling-blingnya. Oke, tadi kita sudah bahas contoh kasusnya tentang kelangkaan. Sekarang definisi kelangkaan itu apaan sih? Nah, di sini ada secara istilahnya atau scarcity. Dalam ekonomi tidak sekedar langka, tidak juga berarti terbatasnya jumlah suatu barang. Dalam ekonomi, scarcity atau kelangkaan berarti tidak didapatkan secara cuma-cuma. Suatu barang menjadi langka jika barang tersebut diinginkan dan berharga. Kira-kira tadi masker diinginkan nggak sih? Ya, jelas. Iya, diinginkan. Darurat itu, Bu. Bahkan diwajibkan. Iya, bahkan diwajibkan oleh pemerintah. Ketika kamu keluar rumah tidak menggunakan masker, apa yang terjadi di awal? Kena sanksi Bu. Betul Denda. ya, saya pinter, kena Sanksi, Bu. sanksi. Denda. Sanksinya seperti apa? Itu Bu ngepelin jalan Bu. Denda, Bu. Ngepelin jalan. Denda juga sanksi sosial. Bayar Nyapuin. Up juga. Bu. Nyapuin jalan Bu. Iya betul, nyapuin jalan. Bahkan orang ada yang malu ya, karena daripada nanti gue nyapuin jalan, lebih baik pakai masker. Karena itu untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Ada juga yang dimasukkan ke peti mati ya. Suruh tiduran Bu, ada Bu, ya. Viral tuh Bu, viral. Yang kena razia Pak PT. Iya. Ya itu ya contoh definisi dari kelangkaan. Nah, menurut Nana Supriyana ya, bukan menurut Yaser ya, kelangkaan adalah adanya suatu kesenjangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sifatnya terbatas. Paham sampai di sini? Paham Bu. Paham anak-anak? Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi definisinya udah tahu. Yang kedua, sekarang faktor-faktornya apaan sih yang menyebabkan kelangkaan? Nah, di sini ada 6 faktor. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedua, kemampuan produksi. Yang ketiga, perbedaan letak geografis. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, terlambatnya perkembangan teknologi. Dan yang keenam, keterbatasan sumber daya. Coba dari keenam faktor penyebab kelangkaan ini ada yang mau kasih contoh nggak sih? Coba Imam, Boleh Bu. dari keenam faktor ini kira-kira mana yang bisa kamu kasih contoh? Saya kasih contoh yang terlambatnya perkembangan teknologi Bu. Oke, silakan. Ya, contoh kelangkaannya Bu ya. Iya, contoh kelangkaannya. Aduh tadi apa ya? Sempat dua kepikiran tuh. Apa tuh ya? Saya dulu Bu deh. Ya boleh Wes. Ya, Ter. Iya. Ya, kalau saya ngambil poinnya yang pertumbuhan penduduk Bu. Oke, pertumbuhan penduduk kenapa? Ya, Pertumbuhan penduduk? Contohnya seperti contohnya apa? di daerah Afrika itu karena saking banyaknya orang, mereka sulit untuk mendapatkan
makanan untuk dimakan dan air minum tuh itu langka juga. Air bersih. Air bersih. Iya betul. Contoh yang Saya Bu tadi. dikemukakan oleh Yaser betul. Oke, sekarang Saya Bang. Bu, tadi kan keterlambatnya perkembangan teknologi itu Bu, yang premium Bu. Premium kan sekarang hilang Bu. Karena kita Indonesia, ya premium kan sekarang udah nggak ada premium bensin Bu, bensin. Oh, bensin. Ya, Bensin. ya kan hilang tuh gara-garanya penyebabnya karena kita punya sumber daya yang banyak tapi teknologinya untuk mengelola minyaknya nggak punya, jadi harus dijual keluar. Jadi itu menyebabkan kelangkaan dan pemerintah harus mencari alternatif ya Bu untuk mengganti bahan bakar minyak itu. Jadi solusinya mengganti bahan bakar tersebut apa? Harusnya Yang sudah teknologinya dikembangin Bu untuk smelter pengolahan minyak supaya nggak perlu dibawa ke luar negeri untuk diolah minyaknya. Cukup dari dalam negeri sehingga kita punya eh, berdikari ya untuk pengolahan minyak. Jadi nggak kayak sekarang nih mahal-mahal bensin nih Bu nih. Kalau naik motor ngisi mulu saya Bu. Oke, berapa Imam kalau isi bensin? 20.000 Bu, 2 hari Bu, 2 hari Bu. Iya. Oke, silakan. Terima kasih Imam. Iya Bu. Tadi sudah dikasih contoh faktor penyebab kelangkaan dari segi terlambatnya perkembangan teknologi dari Imam. Tadi Yaser ya, pertumbuhan penduduk di mana, negara mana Yaser? Afrika Bu. Afrika tuh termasuk negara berkembang, maju atau miskin ya? Masih berkembang Bu, Masih mendekati miskin Bu. berkembang. Mendekati miskin ya. Iya, jadi dia terbatas apa itu? Pangannya Bu, ketahanan Pangannya pangannya nggak ya. ada karena banyak orang. Iya. Oke, lalu selanjutnya terima kasih ya saya. Ada yang mau kasih contoh lagi dari Saya Bu, Oke, Eka, silakan. Iya, Eka. saya perbedaan letak geografis Bu. Oke, kenapa perbedaan letak geografis? Saya lihat sih contohnya di kota-kota maju sama kota-kota yang masih tertinggal Bu. Contohnya di Papua sama di Jakarta Bu. Iya. Di Papua kenapa kondisinya? Ya, kalau dulu kan di Papua hanya melalui jalur udara. Kalau sekarang karena udah dibangun jalur darat, jadi sebelum dibangun jalur darat melalui udara, itu kebutuhan pangan di Papua itu sangat langka dibandingkan dengan kota-kota maju karena dari daerah tersebut menjangkau daerah tersebut dari kebutuhan pokok dan lain-lainnya semuanya. Iya, betul. Itu Jadi jalur distribusinya terhambat ya untuk pangan ya kalau di daerah Papua. Kalau di Jakarta gampang kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang penting ada apanya? Uang. Ada uangnya. Pinter. Berarti selanjutnya yang belum? Siapa nih? Bencana alam sama keterbatasan sumber daya. Ada yang mau kasih contoh lagi nggak? Ida mungkin? Sylvie? Coba Dan yang Aida? ya. Fajri belum ada suaranya nih sama Hertiana. Limas nggak ada ya? Nggak hadir Limas hari ini. Oke Bu, ini contoh yang bencana alam Bu. Ya, oke, bencana alam. Ida silakan. Oke, misalkan di suatu tempat terjadi bencana alam seperti tsunami atau misalkan gempa bumi, itu pasti banyak sekali keterbatasan. Salah satunya adalah untuk kebutuhan sembako ya, gitu. Karena kan mungkin di situ toko-tokonya juga mereka pada hancur, gitu ya, pada terkena dampak semua sehingga kebutuhan akan sembako tersebut menjadi ketersediaannya menjadi terbatas. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Ida. Ya mungkin gini, ketika misalkan ada bencana alam tanah longsor, panen padi, jadi terhambat kan ya, otomatis seperti itu. Misalkan sawahnya mengalami ada kendala, jadi ketersediaan padi tidak memenuhi kebutuhan dari masyarakat setempat. Contohnya seperti itu. Terima kasih Ida. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya. Nah, yang di sini dimaksud adalah sumber daya alam. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Nah, Nur Haida? Sumber daya alam itu Air kayak Bu. Nah, Air, Fajri, ya. Fajri. Air, Air. minyak bumi Bu, Minyak. bensin. minyak bumi, air kan Bu sekarang langka Bu, langka juga Bu kalau air. Gas Kayak di Bu, sini kan? Bu Makanya gimana? ya
kayak di Cikotok itu Bu ya. Air itu kan karena di sini dulunya bekas aneka tambang Bu. Jadi yang namanya air bersih itu langka Bu, karena di sini kalau air yang dari antamnya sendiri mengandung besi Bu, jadi nggak bisa diminum. Iya, yang nggak bisa diminum ya, nggak bisa dikonsumsi. Lalu Iya, solusinya betul. karena airnya tidak Beli. bisa dikonsumsi gimana? Beli air itu Bu ya, apa tuh bisa dari aqua, bisa juga air apa? Iya, air apa mineral sih, Bu, ya. Air mineral atau air yang Iya. isi ulang itu ya Bu ya. Iya, Atau betul sekarang sekali. itu Bu baru masuk PDAM Bu, alhamdulillah. Oh ya, PAM ya. Iya. Betul. Karena Iya, di rumah ibu juga seperti itu, walaupun sebelah rumah ibu pakai sumber air dari air tanah, tapi sebelah ibu pakai PAM gitu, karena Pakai PAM. memang tidak mencukupi gitu ya. Oke, Iya. tadi sudah dijelaskan faktor-faktor penyebabnya ada 6. Nah, selanjutnya tadi udah dikasih contoh bagus sekali dari teman-teman. Nah, sekarang di sini ada jenis-jenis kelangkaannya. Kalau jenis-jenis kelangkaan, Ibu analogikan seperti jenis-jenis kelamin. Jenis kelamin ada berapa sih? 2 doang, Bu. 2. Apa aja? Ya, Kalau tiga laki-laki dan semua. perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kalau transgender diakui nggak? Kita nggak diakui. Kalau di negara-negara lain sih ada yang mengakui, Iya, Kalau di kita ada yang nggak. mengakui transgender. transgender. Tapi di Indonesia juga banyak kan yang melakukan di Indonesia. Iya, memang banyak. Oke, iya. Nah, di sini jenis-jenis kelangkaan ini ada 4. Itu suaranya siapa ya? Mohon maaf. Suaranya. Ya. Jenis-jenis Imam, Bu. kelangkaan di Sabar, sini mau ada menunggu. 4. Ada 4 ya jenis-jenis kelangkaan. Pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, jenis kelangkaannya adalah sumber daya alam. Yang ketiga, sumber daya modal. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber daya kewirausahaan. Nah, Ibu yakin kamu udah pada paham nih sumber daya manusia itu apa sih? Contohnya? Ada yang bisa kasih contoh nggak nih sumber daya manusia? Tenaga ahli, Bu. Asli, Bu. Iya, kenapa tenaga ahli? Banyak kan ya manusia di Indonesia kan? Iya, tapi yang ahli nggak banyak, Bu. Iya, betul. Penduduk di Indonesia banyak, tapi yang mempunyai keterampilan hanya sedikit. Contoh di kelas ini, yang bisa menggunakan IT yang pintar siapa aja? Pak Yaser, Bu. Yaser, Bu. Selain, Imam, Bu. selain Imam, Bu. Imam, Fajri. Imam, Yaser. Fajri, Fajri, Nurhaida tuh, Bu. iya. Iya, betul. Itu tadi contoh dari keterampilan penggunaan IT. Walaupun di kelas ini ada 35 orang, tapi yang pandai menggunakan IT hanya beberapa orang. Nah, itu disebut dengan keterbatasan. Walaupun jumlah manusianya banyak, tapi yang memiliki keterampilannya hanya sedikit gitu. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa aja tadi? Sudah disebutkan tuh, ada contohnya, ada air ya. Lalu apa Iya. lagi? Tanah. Ada emas Bu, perak, minyak, Iya, tambang ya, tambang emas. Lalu apa minyak lagi? bumi, Minyak bumi, minyak bumi Bu, batu bara, batu timah, Bu. bara, timah. Tanah termasuk nggak sih sumber daya alam? Termasuk. Termasuk, Bu. Termasuk. Sumber daya alam tanah. Kenapa sih tanah sekarang jadi harganya naik ya? Kira-kira Gara-gara developer, Bu. ada apa ya, Seth? Gara-gara developer. Developer. Kenapa developernya? Iya, jadi mahal, Bu. Iya, kenapa developernya? Coba Permainan dijelaskan. harga. Permainan harga. Iya, Iya, maksudnya karena- permainan harga developer. Yang kita tahu bahwa kalau sumber daya alam ini tidak bisa diciptakan ya. Kalau tanah ya adanya 1000 meter, hanya 1000 meter saja, tidak bisa ditambah gitu. Seperti keadaan ketersediaan air di bumi ini jumlahnya sama, tidak berkurang, tidak berlebih, tidak bisa diciptakan gitu. Nah, yang menjadi kelangkaan tanah adalah karena penduduknya banyak ya, terus bertambah jumlah penduduk di Indonesia ya terutama, tapi tanahnya tetap, jadi harga tanah itu semakin mahal. Makanya banyak yang membuka bisnis properti ya, gitu kan ya, betul nggak? Iya, Bu.
Betul, Bu. Iya. Oke. Iya, Bu. Tadi Beli contoh tanah dari dengan harga murah. iya. Tadi sumber Dibangun. daya alam sudah dijelaskan. Yang ketiga sumber daya modal. Kira-kira kalau modal ini contohnya apa? Suero mungkin dan bisa kasih contoh sumber daya modal tuh apa aja ya? Waktunya Bu Silvi. Berupa uang, bisa juga berupa barang, bisa juga berupa tempat, Bu. Iya, pintar sekali. Bisa berupa uang, bisa berupa barang. Bu Silvi sudah 25 menit Bu Silvi. Gedung ya. Oke. Ya, Yang Bu Yuyun terakhir. maaf. Waktunya Bu Yuyun maaf. Mhm. Bu Yuyun waktunya Iya. tinggal Iya. 6 menit lagi ya. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ya, yang terakhir adalah sumber daya kewirausahaan. Nah, sumber daya kewirausahaan ini adalah seseorang yang bisa mengoptimalkan dari ketiga sumber daya ini. Sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan yang terakhir adalah sumber daya modal. Contohnya siapa? Yang punya jiwa wirausaha di Indonesia yang terkenal. Imam bisa kasih contoh, Imam? Bob Sadino, Bob Sadino. marhum. Sandiaga Uno, Bu. Pemilik Sandiaga Gojek. Uno, betul, Gojek, Mas Nadiem. Ciputra, Bu, Mas Nadiem, Ciputra. Hairul Tanjung, betul Hairul Tanjung si anak singkong ya. Iya, ketika Rijal Bakri, Bu. iya ketika Nadiem Makarim, Menteri iya Pendidikan. Nadiem Makarim, ketika sosok ini punya jiwa wirausaha, apa yang mereka hasilkan? Kesempatan kerja Bu. Lapangan kerja Ya, baru. kesempatan kerja, membuka adanya lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua apa yang mereka hasilkan? Lapangan pekerjaannya sudah ada nih. Lalu apa ya? Apalagi yang akan mereka hasilkan? Devisa Bu, penambahan Produk, Bu. iya, produk. produknya atau jasanya. Kalau Bob Sadino ya, Imam ya kasih contoh, dia pengusaha apa ya? Bob Sadino macam-macam Bu, properti juga, eksportir, telur. Organik juga. Iya, tapi udah almarhum Bu. Iya, sudah almarhum betul. Yang pakai celana pendek selalu ya? Iya, nyentrik. Iya, trik pakaiannya. Iya, betul ya. Tadi sudah kita bahas bersama. Kamu sudah paham itu ya tadi ya, jenis-jenis kelangkaannya ya. Ada 4, ada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan yang terakhir sumber daya kewirausahaan. Dan selanjutnya di sini ada solusinya mengatasi kelangkaan. Ada 2 nih. Yang pertama menyusun skala prioritas dan yang kedua bijak dalam menggunakan sumber daya. Yang pertama menyusun skala prioritas, di sini ada beberapa versinya ya, ada tingkat urgensinya, lalu kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan, kemampuan diri. Kalau dari kebijakan dalam menggunakan sumber daya, bisa kamu melakukan efektivitas dan efisiensi, lalu pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga adalah pengelolaan yang tepat guna. Maaf, Bu Yuyun waktunya. Oke, langsung saja ya, Bu Yuyun, karena waktunya terbatas. Ini ada tugasnya nih. Nanti kamu buat tugas, kamu analisis gambar yang ada. Yang pertama, gambar nih yang pernah tentang kelangkaan gas LPG. Gas LPG 3 kg, dan yang kedua ini ada es krim Vineta. Es krim Vineta yang sekarang beda sama yang dulu, mengajarkan kita bahwa mesti yang kembali, sesuatu yang telah pergi takkan sama lagi. Siap. Iya, nanti kamu lakukan analisisnya. Lagi galau ya Bu? Kamu lakukan analisisnya. Gas LPG itu faktornya kenapa sih bisa langka? Lalu jenisnya itu apa? Dia masuk ke kategori mana? Lalu solusinya seperti apa? Nah, itu juga yang terjadi di SD Vineta ya. Nanti banyak referensinya bisa kamu cari di Google. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini ya. Nanti tugasnya tolong dikumpulkan, diupload di Google Classroom. Ya, nanti dipresentasikan juga. Terima kasih pertemuan untuk kali ini. Mungkin doa penutupnya ya dari Imam. Silakan. Oke, sama-sama teman-teman, kita berdoa penutup ya. Pelajaran hari ini kita akan segera pulang ya. Terima kasih. Ayo kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah Bu. Sudah, terima kasih Imam.
kasih Bu Yuyun. Iya, terima kasih. Yuk. Terima kasih teman-teman. Oh, Ya, baiklah.